Halo, berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak satelit dan hukum Kepler beserta soal-soal dan pembahasannya. Pernahkah terpikirkan oleh kalian bagaimana satelit mengorbit bumi dengan lintasan yang tetap, terutama kelajuan dalam mengorbit bumi? Jadi, kita sudah mempelajari sebelumnya antara dua buah benda, atau pada kasus ini antara planet dan bumi itu masing-masing saling mengalami gaya gravitasi. Planet itu mengalami gaya gravitasi arahnya menuju ke bumi, dimana kita ketahui gaya gravitasi itu rumusnya adalah G m1 m2 per r kuadrat. Pada kasus ini kita misalkan m kecil adalah massa planet dan m besar adalah massa bumi. R itu adalah jarak antara planet dan satelit. Kemudian untuk planet itu dia bergerak melingkar. Jadi setiap benda yang bergerak melingkar kita tahu konsepnya dia akan mempunyai gaya sentripetal Fs, di mana rumusnya Fs sama dengan mv kuadrat per r dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi yaitu bumi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya gravitasi, sehingga Fs sama dengan Fg dalam persamaan menjadi mv kuadrat per r itu sama dengan G m kecil m besar per r kuadrat, dengan V itu adalah kelajuan dari satelit mengorbit bumi, sehingga diperoleh V sama dengan akar G m besar per r. Jadi akar konstanta gravitasi dikali massa bumi dibagi dengan jarak antara planet terhadap bumi. Nah, ini adalah persamaan kelajuan satelit dalam mengorbit bumi. Kemudian besaran yang bisa dicari selanjutnya dalam suatu benda yang terbang keluar angkasa itu adalah kelajuan lepas. Jadi misalkan satelit itu persamaan dari kelajuan lepas satelitnya, jika dihitung dengan persamaan hukum kekekalan energi nanti akan diperoleh VL itu sama dengan akar 2G m besar per R. Jadi hampir mirip persamaannya dengan kelajuan orbit. V itu adalah kelajuan satelit mengorbit bumi, M itu adalah massa bumi, R itu adalah jarak satelit ke pusat bumi, dan VL itu adalah kelajuan lepas satelit. Kemudian kita lanjut ke hukum Kepler. Jadi ini adalah hukum yang ada dalam tata surya. Hukum Kepler ada 3, yaitu kita mulai dari hukum pertama Kepler. Bunyinya adalah semua planet itu akan bergerak mengorbit matahari dengan lintasan yang berbentuk elips. Kemudian hukum Kepler yang kedua, jadi kita tahu setiap planet mengorbit matahari itu akan ada posisi dari planet yang dekat dengan matahari, kemudian ada posisi planet yang jauh dengan matahari. Walaupun demikian, jika dihitung dalam selang waktu yang sama, jadi misalkan di titik terdekat matahari dia bergerak dari titik 1 ke titik 2 selama selang waktu 1 jam. Kemudian kita cari luas daerahnya seperti pada gambar berikut, dan dicari pada titik terjauh, titik ketiga, titik keempat, tapi dicari juga dalam selang waktu yang sama 1 jam. Kemudian kita gambarkan luas daerahnya, ternyata diperoleh luas daerah yang disapu oleh planet tersebut dalam mengorbit matahari adalah sama. Jadi hukum Kepler kedua itu bunyinya suatu garis hayal penghubung matahari dan planet itu akan menyapu luas juring atau luas daerah yang sama untuk selang waktu yang sama. Kemudian hukum Kepler yang ketiga, ini dia meninjau hubungan antara periode dengan jarak. Jadi bunyinya adalah perbandingan kuadrat periode dari planet terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elipsnya itu adalah sama untuk semua planet. Jadi maksudnya kuadrat periode lambangnya adalah T besar, jadi T kuadrat dibagi dengan pangkat 3 dari rata jarak planet ke matahari R dibagi R pangkat 3 itu hasilnya adalah konstan untuk semua planet. Jadi misalkan T bumi itu adalah TB, jarak bumi ke matahari adalah RB. Kemudian kita hitung kembali untuk Merkurius, periode Merkurius itu adalah TM. Kemudian jarak antara Merkurius ke matahari adalah RM. Nanti bisa
digunakan persamaan TB kuadrat per RB pangkat 3 sama dengan TM kuadrat per RM pangkat 3. Atau dalam persamaan di sini kalian bisa perhatikan, misalkan untuk yang satu ini adalah planet pertama, kemudian yang kedua ini planet kedua, yang ketiga planet ketiga. Jadi perbandingan antara kuadrat periode dengan pangkat 3 jaraknya itu akan selalu tetap, sehingga kalian bisa menggunakan persamaan seperti berikut. T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Begitu pula sama dengan T3 kuadrat per R3 pangkat 3. Jadi T besar itu adalah periode revolusi dari planet. Kemudian R itu adalah jarak rata planet terhadap matahari. Baik, kita lanjut dengan soal-soal mengenai gerak satelit dan hukum Kepler. Kita mulai dari soal pertama. Nah, dua planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Apabila periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, berapakah periode planet Q? Baik, di sini kalian bisa melihat yang diketahui itu adalah, kita tulis dulu, jarak antara planet P dan planet Q ke matahari, tapi dalam bentuk perbandingan ya. Kita misalkan perbandingan jarak P, RP banding RQ itu adalah 4:9. Kemudian periode planet P mengelilingi matahari berarti yang diketahui itu adalah TP sebesar 24 hari. Kemudian yang ditanyakan itu adalah periodenya Q berapa. Baik. Jadi dari sini kalian bisa lihat ada hubungan periode, kemudian ada juga besaran jarak. Berarti kita mengerjakan itu adalah konsep hukum dari Kepler yang ketiga, di mana T kuadrat per R pangkat 3 itu bunyinya adalah konstan atau tetap. Artinya dalam soal ini ada planet P dan Q, itu artinya TP kuadrat dibagi RP pangkat 3 hasilnya akan sama dengan TQ kuadrat dibagi dengan RQ pangkat 3. Kita bisa menggabungkan, jadi caranya menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini, kalian kumpulkan sesama pangkat yang sama. Jadi kuadrat kalian kumpulkan dengan kuadrat, kemudian pangkat 3 kalian kumpulkan dengan pangkat 3, seperti itu. Sehingga di matematika jika pangkatnya sama itu bisa digabung menjadi kurung besar, RP per RQ juga bisa digabung menjadi pangkat 3. Kemudian kalian bisa substitusi, yang diketahui adalah TP, kita ingin mencari TQ. Kemudian RP banding RQ di soal itu adalah 4:9. Nah, dari sini kita bisa menghitung ini tetap kuadrat. Nah, ini artinya adalah 4 pangkat 3 dibagi dengan 9 pangkat 3 per TQ sama dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64. Kemudian 9 pangkat 3 kalian bisa tuliskan 9 kali 9, kemudian kali 9 atau kali 3 kali 3 seperti ini. Ini tetap kuadrat. Jadi ini hanya teknik mengerjakan saja. Ini artinya 9 kali 3 adalah 27 kali 27. Kemudian 24 per TQ kuadrat, atau kuadratnya hilang berarti di sini ruas kanalnya menjadi akar. Akar 64 kalian tahu 8 per, kemudian akar 27 kali 27 berarti 27-nya bisa keluar, 24 per TQ. Kemudian ini bisa disederhanakan kembali, sama-sama bagi 8, sehingga TQ itu adalah
27 dikalikan 3. Hasilnya itu dalam hari jadi jawabannya adalah periode planet Ki sebesar 81 hari. Jadi periodenya lebih besar karena jaraknya juga lebih besar dibandingkan dengan jarak planet P ke matahari, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Dua planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan antara periode revolusi planet P dan Q mengitari matahari adalah 1:27. Apabila jarak planet Q ke matahari adalah 1,8 satuan astronomi, tentukan jarak planet P ke matahari dalam satuan astronomi. Baik. Di sini hampir mirip dengan soal yang pertama, hanya saja sekarang yang diketahui adalah perbandingan periode. Jadi yang soal 1 tadi perbandingan jarak ya. Jadi TP dibanding TQ itu adalah 1:27. Seperti itu. Kemudian jaraknya planet Q ke matahari adalah 1,8 satuan astronomi, bisa ditulis SA. Jadi satuan astronomi ini adalah satuan yang digunakan untuk satuan jarak di luar tata surya. Nah, kemudian kita ingin mencari yang ditanyakan itu adalah RP. Jadi sama, ini konsepnya adalah hukum Kepler ketiga ya. T kuadrat dibanding dengan R pangkat 3 itu akan selalu konstan. Jadi untuk TQ juga sama seperti ini. Kemudian boleh langsung dikumpulkan sesama pangkat 2 dan juga sesama pangkat 3 agar nanti pangkatnya bisa dikeluarkan. Jadi ini adalah cara untuk mengerjakan lebih mudah. Kuadrat ini juga pangkat 3-nya bisa dikeluarkan. Kemudian kita bisa substitusi nilai yang ada. TP per TQ itu adalah 1:7, tapi ini ingat dia kuadrat. Kemudian RP kita akan cari per RQ-nya 1,8 SA, satuan astronomi, pangkat 3, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa lihat 1/27 itu adalah 1/3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kalian bisa tulis seperti ini, sama dengan RP dibagi 1,8 pangkat 3. Kemudian ini bisa kita tulis dengan 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu artinya pangkatnya dikali menjadi 3 pangkat 6. Sama dengan RP dibagi 1,8 pangkat 3. Kemudian saya tukar posisinya seperti ini, 1/3 pangkat 6. Oke, ini sebenarnya dia pangkat 3 tadi, kemudian pangkat 3-nya hilang, itu pindah ke ruas kanan, jadinya adalah akar dari pangkat 3. Dan kalian perlu ingat, akar dari pangkat 3 di matematika itu sama dengan pangkat 1/3. Jadi di matematika jika ada bilangan akar A, itu artinya adalah A pangkat setengah. Jadi kalau di sini tidak ada angka, itu artinya akar dari pangkat 2. Kalau misalkan ada A akar dari pangkat 3, itu artinya adalah A-nya pangkat 1/3, seperti itu. Sehingga 1/3 pangkat 6 diakarkan pangkat 3, kalian bisa tulis bentuknya menjadi akar 1/3. Nah, 1 pangkat 1/3, jadi kita pisahkan kembali, 1 pangkat 1/3 1, kemudian 3 pangkat 6 pangkat 1/3, ingat pangkatnya itu dikalikan ya, 6 kali 1/3 itu sisanya adalah 2, 3 pangkat 2.
dan ini di ruas kirinya tetap, sehingga RP sama dengan 1,8 dibagi 3/2 yaitu 9, atau nilai dari jarak planet P ke matahari itu sebesar 0,2. Satuannya karena tadi kita tidak rubah untuk RQ-nya SA, sehingga ini juga mengikuti. Jadi 0,2 SA atau 0,2 satuan astronomi untuk planet P, seperti ini. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 3. Sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600.000 meter di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi adalah 6.400.000 meter dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, kemudian tentukan kecepatan linier satelit yang berada di orbit tersebut. Baik, kita tulis dulu yang diketahui untuk memudahkan apa saja yang bisa dikerjakan. Jadi kalau kalian bingung, kalian juga bisa membuat gambar seperti itu. Jadi ini ada bumi. Kemudian disebutkan ada satelit mengorbit bumi. Anggap misalkan di sini satelitnya mengorbit bumi setinggi 3.600.000 meter di atas permukaan bumi. Jadi anggap ini ya. Misalkan itu adalah H. Jadi dari permukaan berarti hanya sampai di sini saja. Ini permukaan bumi. Kemudian jari-jari bumi berarti dari permukaan sampai ke pusat itu namanya adalah jari-jari. Kita lambangkan dengan R. R-nya 6.400.000 meter. Kemudian diketahui percepatan gravitasi di bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kelajuan satelit mengorbit bumi, berarti kelajuan orbit ya. Dimana kita sudah bahas sebelumnya. Jadi untuk kelajuan orbit satelit atau benda yang mengorbit bumi itu adalah V sama dengan akar G kali M besar per R, seperti itu. Dimana M ini adalah massa dari yang sebagai pusatnya, atau di sini itu artinya adalah massa bumi. Kemudian R ini ingat adalah jarak antara satelit ke pusat ya. Jadi ingat R itu harus sampai dengan ke pusat bumi. Kalau misalkan SI-nya itu kan ini dalam kilogram, kemudian ini dalam meter. Nah, sayangnya di soal yang diketahui itu hanya ada jari-jari bumi, kita lambangkan dengan RB agar berbeda. Kemudian ada ketinggian dan ada percepatan gravitasi. Massa bumi tidak diketahui. Jadi kalian bisa cari dari persamaan, karena yang diketahui percepatan gravitasi G kecil. Jadi kalian bisa cari dengan persamaan G kecilnya. G kecil itu rumusnya di pembahasan sebelumnya itu adalah G M per R kuadrat, seperti ini. Kemudian M ini adalah massa bumi, R ini adalah jari-jarinya atau jarak ke pusat bumi. Kemudian kita di sini perlu, kebetulan di persamaan V itu ada GM juga ya. Ini kan berarti dari persamaan G kecil, GM itu artinya adalah G kecil dikalikan dengan R kuadrat. Jadi persamaan pertama ini misalkan adalah persamaan pertama, kemudian ini persamaan kedua. Persamaan kedua itu bisa disubstitusi ke persamaan satu, sehingga nanti diperoleh V itu sama dengan akar. Jadi G M besar itu adalah tadi G R kuadrat dibagi R, sisanya R-nya bisa dicoret. Jadi V itu adalah akar G kali R.
Sehingga kalian bisa substitusi nilainya gravitasi G-nya itulah 10. R ini ingat adalah jarak antara satelit sampai ke pusat bumi. Jadi yang ini sebenarnya namanya R dalam persamaan V-nya. Hanya saja di soal yang diketahui itu baru H sampai permukaan dan jari-jari. Namun kalian bisa perhatikan dengan yang diketahui seperti ini, itu artinya jarak antara satelit sampai ke pusat itu adalah si H ditambah dengan RB ditambah dengan jari-jari bumi, sehingga R-nya ini nanti 3.600.000 kalian bisa jumlah dengan 6.400.000. Jadi R itu besarnya adalah sebesar 10 juta meter. Bisa disubstitusi 10 juta itu artinya adalah 10 pangkat nolnya ada 7, sehingga V ini sama dengan akar 10 pangkat 8 atau akar 10 pangkat 8 artinya 10 pangkat 8 dipangkatkan setengah, sehingga jawabannya adalah 10 pangkat 4 meter per sekon atau 10.000 meter per sekon. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh soal mengenai kelajuan orbit satelit. Baik, kita lanjutkan ke soal keempat. Dua buah satelit beredar mengitari bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit dari pusat bumi itu adalah 1:4, maka perbandingan revolusi kedua satelit tersebut berapa? Baik, yang diketahui di sini adalah perbandingan antara jarak sampai ke pusat bumi. Jadi R1 banding R2, satelit pertama jaraknya dibanding satelit kedua 1:4. Kemudian yang ditanyakan itu adalah periode revolusi perbandingan kedua satelit. Jadi T1 banding T2 berapa? Baik. Jadi ini hampir sama juga dengan soal 1 dan soal kedua. Ini tentang hukum Kepler ketiga, hanya saja dia istilahnya yang digunakan sekarang itu adalah satelit yang mengorbit bumi. Jadi sama ya, bisa menggunakan konsep hukum Kepler karena yang di orbit itu adalah planet yang sama atau benda yang sama, yaitu bumi. Jadi kalian nanti bisa menggunakan persamaan hukum Kepler ketiga. Baik, langsung kita tulis. Jadi persamaannya T1 kuadrat per R1 pangkat 3 itu harus sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Kemudian langsung dikumpulkan kembali. Jadi T1 kuadrat per T2 kuadrat, R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Kalau misalkan kalian sudah fasih, langsung kalian bisa keluarkan pangkatnya. Jadi ini langsung R1 per R2 pangkat 3 seperti itu bisa. Nah, R1 banding R2 itu di soal adalah 1:4. Jadi 1:4 pangkat 3 ya. 1:4 seperempat pangkat 3 itu adalah 1/64. Sehingga T1 per T2 itu adalah akarnya dari 1/64. Dan kebetulan itu nilainya angkanya bagus, jadi T1 banding T2 itu adalah akar 11, akar 64 adalah 8. Jadi perbandingan revolusi kedua satelit itu adalah 1:8. Nah, ini pembahasan untuk yang soal keempat. Kemudian kita bahas soal yang terakhir.
Jadi soal di sini yang diketahui adalah planet bumi masanya 6 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jarinya 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Yang ditanyakan berapakah kelajuan satelit dari permukaan bumi. Jadi jika ada satelit itu ingin lepas dari permukaan bumi, jadi istilahnya akan mengorbit, berapakah kelajuan lepasnya? Ingat di sini yang ditanyakan adalah kelajuan lepas. Jadi hati-hati nanti karena persamaan kelajuan lepas itu akan berbeda dengan persamaan kelajuan orbit ya. Jadi massa bumi 6 kali 10 pangkat 24, kemudian jari-jari bumi 6,38. Kemudian kalau misalkan kita gambarkan, misalkan ini adalah bumi, jadi satelitnya itu lepas saat posisinya di sini. Nah, yang ditanyakan kelajuan lepas VL-nya ini berapa? Nah, untuk kelajuan lepas satelit, ingat persamaannya hampir mirip dengan kelajuan orbit, tapi ada angka 2 ya. Jadi akar 2 G M per R, dimana M nya ini adalah massa yang diitari, yaitu bumi, M bumi. Kemudian R ini kan pengertiannya jarak satelit sampai ke pusat. Karena dia akan lepas dari permukaan bumi, berarti jaraknya ini akan sama dengan jari-jari bumi. Berarti kalian langsung gunakan RB-nya. Kemudian ingat G ini adalah konstanta gravitasi yang nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kita substitusi MB-nya. Kemudian RB 6,38 kali 10 pangkat 6. Sehingga VL itu sama dengan akar. Ini yang bisa kalian kerjakan terlebih dahulu itu adalah 10 pangkatnya. Jadi 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat 24, pangkatnya dijumlah. Kita kumpulkan sesama angka dulu. Kali 6. Jadi sisanya pangkat 13 dibagi dengan 6,38 kali 10 pangkat 6. Kemudian 2 dikali 6,67 dikali 6 dibagi 6,38, nanti kalian bisa cari itu hasilnya adalah 12,54. Kemudian 10 pangkat 13 dibagi 10 pangkat 6, pangkatnya dikurang, sisanya adalah pangkat 7. Ini bisa dirubah menjadi, agar pangkatnya genap nanti akan bisa keluar akar, jadi kita jadikan 10 pangkat 6 sehingga 12,54 itu menjadi 125,4. Kemudian kita cari akar 125,4 itu adalah 11,2, akar 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 3. Jadi kelajuan lepas satelit tersebut dari permukaan bumi sebesar 11,2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jadi ini satuannya dia sudah satuan SI. Baik, demikian pembahasan kita kali ini mengenai gerak satelit dan hukum Kepler. Silakan jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, kemudian like dan subscribe channel ini untuk mengikuti video kita selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.